dunia kembali berada di ambang krisis. Rusia secara resmi mencabut moratorium nuklir yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Artinya, Moskow kini bebas mengerahkan rudal nuklir jarak menengah ke wilayah manapun termasuk ke jantung Eropa dan Asia Pasifik. Langkah ini langsung memicu kepanikan global. Apakah ini awal dari perlombaan senjata baru antara Rusia dan Amerika Serikat? Dan bagaimana dampaknya bagi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Senin, 5 Agustus 2025. Dalam pernyataan resmi yang menggemparkan dunia, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow tidak lagi terikat oleh moratorium pengerahan rudal nuklir jarak menengah berbasis darat. Ini artinya, Rusia bisa kapan saja menempatkan rudal nuklir ke lokasi-lokasi strategis, baik di dalam maupun luar negeri. Moratorium ini awalnya bersifat sukarela dan diberlakukan setelah runtuhnya perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, antara Amerika dan Rusia tahun 2019. Kini, dengan dicabutnya moratorium tersebut, ancaman nyata kembali muncul. Moskow menyebut bahwa langkah ini adalah respons langsung terhadap tindakan Amerika Serikat dan NATO, yang telah mulai menempatkan sistem rudal jarak menengah ke berbagai negara sekutu mereka, termasuk di Denmark, Filipina, dan Australia. Rusia menuding bahwa aktivitas ini menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional, dan oleh karena itu, mereka akan mengambil langkah teknis militer untuk menyeimbangkan kondisi. Dengan kata lain, Rusia siap untuk mengerahkan kekuatan rudal nuklirnya sebagai penyeimbang terhadap pergerakan militer Amerika. Rusia mencatat bahwa sejak tahun 2023, Amerika telah mengirimkan sistem peluncur rudal ke negara-negara NATO Eropa untuk melakukan latihan perang dengan target anti-Rusia secara terbuka. Dalam bahasa Rusia, ini bukan lagi simulasi. Ini adalah persiapan perang. Pernyataan keras juga datang dari mantan Presiden Dmitry Medvedev. Dalam unggahannya di media sosial X, ia menyatakan bahwa, ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi semua musuh kami. Nantikan langkah selanjutnya. Apa makna strategis dari dicabutnya moratorium ini? 1. Kebangkitan era Perang Dingin baru. Pengerahan rudal nuklir jarak menengah ke Eropa dan Asia mengingatkan pada ketegangan nuklir antara Amerika dan Uni Soviet pada 1980-an. 2. Asia Pasifik jadi medan baru. Dengan Filipina dan Australia jadi lokasi penempatan rudal Amerika, Rusia bisa merespons dengan mengincar wilayah-wilayah dekat Pasifik membuat kawasan Asia Tenggara dalam risiko. 3. Indonesia di tengah konflik. Posisi geografis Indonesia yang dekat dengan Filipina dan Australia membuatnya masuk dalam radar geopolitik. Jika ketegangan meningkat, posisi netral Indonesia akan diuji. Intinya, dunia sedang bermain api, dan percikan kecil bisa berujung pada bencana nuklir. Apa langkah Amerika dan NATO selanjutnya? Meski belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih pasca pernyataan Rusia, Washington diketahui terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik. Trump sebelumnya juga telah memindahkan rudal hipersonik terbaru ke dekat kawasan Indonesia, termasuk Australia dan Guam. Langkah ini jelas dianggap provokatif oleh Moskow. Namun, upaya diplomatik masih berjalan. Trump mengklaim sedang berusaha mencapai gencatan senjata dengan Rusia atas konflik di Ukraina, tapi pencabutan moratorium ini bisa jadi hambatan besar. Pencabutan moratorium nuklir oleh Rusia adalah sinyal bahwa dunia memasuki babak baru ketegangan militer global. Di satu sisi, Amerika dan NATO mengklaim sedang menjaga keseimbangan kekuatan. Di sisi lain, Rusia menilai itu sebagai ancaman dan bersiap menyeimbangkan dengan kekuatan nuklir. Apakah ini akan berujung pada perang terbuka? Atau justru membuka jalan ke diplomasi baru? Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita cukup siap menghadapi dampak geopolitik jika kawasan Asia Pasifik berubah jadi medan konflik besar?